Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Saya Indah Lailatus Syarifah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Non-Reguler ingin mempresentasikan tugas pendidikan keluarga dengan judul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Keluarga Menurut Islam. Pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan secara umum, pendidikan adalah pewarisan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan keluarga adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh orang tua melalui hubungan interaksi sehari-hari sejak anak dilahirkan hingga ia dewasa. Fungsi pendidikan keluarga. 1. Fungsi religius. 2. Fungsi afeksi atau kasih sayang. 3. Fungsi edukatif. 4. Fungsi sosialisasi. 5. Fungsi protektif. 6. Fungsi ekonomi. Fungsi religius yaitu menanamkan nilai keimanan, ibadah, akhlak sejak anak usia dini. Fungsi afeksi, kasih sayang, yaitu anak memerlukan kasih sayang untuk membentuk kepribadian dan rasa aman. Yang ketiga, fungsi edukatif. Orang tua mengajarkan norma, pengetahuan dasar, keterampilan hidup, dan kedisiplinan. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga mengenalkan anak pada lingkungan sosial, budaya, dan aturan masyarakat. Yang kelima, fungsi protektif. Menjaga anak dari pengaruh buruk dan memberi perlindungan fisik maupun psikologis. Dan yang keenam, fungsi ekonomi. Orang tua memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Selanjutnya, peran orang tua dalam pendidikan keluarga. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Peran tersebut meliputi yang pertama, peran sebagai pendidik akidah. Orang tua wajib mengenalkan tauhid dan dasar-dasar iman kepada anak sejak dini. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya, pendidikan akidah merupakan kewajiban utama orang tua. Yang kedua, peran sebagai pembimbing ibadah. Orang tua membiasakan anak melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan zikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang ketiga, peran sebagai teladan. Keteladanan merupakan metode pendidikan terbaik. Anak belajar dengan meniru orang tuanya. Akhlak, tutur kata, dan perilaku orang tua sangat mempengaruhi karakter anak. Karena itu, orang tua harus memberi contoh yang baik. Yang keempat, peran sebagai pembentuk akhlak. Orang tua harus melatih anak berakhlak mulia, seperti jujur, sopan, bertanggung jawab, dan disiplin. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya yang lebih baik daripada akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, peran sebagai pengawas dan pelindung. Orang tua wajib mengawasi pergaulan, tontonan, penggunaan gadget, dan lingkungan agar anak tidak terjumus ke dalam pengaruh negatif. Pengawasan ini menjadi kebutuhan penting pada era digital. Yang keenam, peran sebagai pemberi kasih sayang. Kasih sayang adalah dasar utama dalam pendidikan. Nabi SAW menunjukkan kasih sayang kepada anak dan cucu, sehingga pendidikan harus dilakukan dengan kelembutan dan bukan kekerasan. Yang ketujuh, peran sebagai motivator dan pembimbing. Orang tua mendorong anak agar rajin belajar, mengembangkan bakat, dan percaya diri. Mereka menyediakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Dan yang terakhir, peran sebagai manajer rumah tangga. Orang tua mengatur suasana keluarga agar bernuansa islami. Adanya sholat berjamaah, membaca Al-Quran,
pembiasaan adab, serta interaksi yang baik antara anggota keluarga. Selanjutnya, pendidikan keluarga menurut Islam. Pendidikan keluarga atau tarbiyah al-usroh adalah proses pembinaan dan pengembangan nilai spiritual, moral, sosial, dan intelektual yang dilakukan di lingkungan keluarga berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam, keluarga disebut al-usroh, yaitu institusi penting dalam membentuk kepribadian umat. Rumah tangga ideal diibaratkan sebagai tempat yang menghadirkan sakinah, mawadah, warahmah. Quran Surat Ar-Rum 21. Pendidikan yang dimulai dari keluarga akan menentukan kualitas generasi mendatang. Selanjutnya, landasan pendidikan keluarga dalam Islam. 1. Al-Quran. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan Quran surat Al-Luqman ayat 13. Hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, ijma ulama dan teladan Rasul. Rasulullah SAW mendidik anak-anak dengan metode kasih sayang, keteladanan, dan pembiasaan. Tujuan pendidikan keluarga dalam Islam. Yang pertama, menanamkan akidah dan keimanan yang benar. Yang kedua, membentuk akhlak yang mulia. Yang ketiga, membiasakan ibadah sejak kecil. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan spiritual, emosi, dan sosial. Yang kelima, mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan yang ketujuh, mencetak generasi soleh dan bermanfaat. Metode keluarga dalam Islam. Ada beberapa metode dalam pendidikan keluarga Islam. Yang pertama, keteladanan. Anak meniru langsung perilaku orang tua. Yang kedua, pembiasaan, seperti membiasakan sholat, mengucap salam, dan adab makan. Yang ketiga, nasihat. Anak menyampaikan nasihat secara lembut dan penuh hikmah. Yang keempat, pengawasan. Mengawasi penggunaan media digital, pergaulan, dan akhlak anak. Yang kelima, hukuman mendidik. Diberikan secara proporsional, bukan kekerasan, untuk meluruskan perilaku. Selanjutnya, tanggung jawab ayah dan ibu dalam Islam. Tanggung jawab ayah dan ibu dalam Islam. Tanggung jawab ayah, pendidikan keluarga, dan pemberi nafkah. Quran Surat An-Nisa 34. Membimbing agama dan moral anak, melindungi keluarga dari lingkungan negatif. Tanggung jawab ibu menjadi madrasah pertama bagi anak, mengasuh, merawat, dan membina karakter anak, menumbuhkan kasih sayang dan nilai-nilai Islami. Ayah dan ibu harus bekerja sama agar pendidikan keluarga berjalan dengan optimal. Selanjutnya, tantangan dan solusi pendidikan keluarga di era modern. Tantangan, pengaruh gawai dan media sosial. Kedua, kesibukan orang tua yang mengurangi waktu bersama anak. Dan yang ketiga, perubahan nilai sosial di masyarakat. Solusinya, pembatasan penggunaan gawai secara bijak, meningkatkan waktu berkualitas dengan anak, menanamkan literasi digital dan etika bermedia, konsistensi antara didikan orang tua dan ajaran agama Islam. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.